Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi, yaitu analisis film, pembelajaran sosio-emosional, di mana kami beranggotakan saya sendiri Nur Wahyuni dan anggota lainnya Noprita Sari. Baiklah, untuk film pertama yaitu film Laskar Pelangi, adapun sinopsisnya yaitu film ini menceritakan tentang masa kecil anak-anak desa dari suatu komunitas Melayu yang bisa dikatakan sangat miskin di Belitung. Anak-anak tersebut dikenal sebagai anak Laskar Pelangi yang memiliki semangat dan tidak berhenti berusaha belajar untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, yaitu SD tertua di Desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Sahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan juga Harun. Sekolah tersebut berdinding kayu yang rapuh dan terlihat menyedihkan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya, seperti sekolah PN Timah yang merupakan tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Ironisnya, di mana mereka dengan kemiskinannya berada di tengah-tengah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah mereka. Laskar Pelangi tetap bersemangat meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya fasilitas sekolah, tekanan dari orang tua untuk ancaman penutupan, dan kondisi bangunan sekolah yang seadanya. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan guru inspiratif yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan yang memotivasi mereka untuk terus belajar dan mengejar cita-cita dengan menggunakan pendekatan moral dan akhlak. Pemeran film yaitu ada Ikal yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Ia gemar menulis puisi. Selain itu ada Mahar yang juga memiliki ketertarikan pada seni. Ia menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval dan menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Selain itu juga ada Lintang, yaitu siswa paling pintar di sekolah karena kejeniusannya. Ia merupakan anak nelayan yang miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika dan beberapa pemeran film lainnya. Keberhasilan para siswa yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi bukan terletak pada muridnya saja, namun karena terdapat peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan sehingga mendorong peserta didik agar berbuat ikhlas dengan mencari dan memberi sebanyak-banyaknya kepada lingkungan sekitar. Baik, berikut cuplikan Apalah film arti Laskar 9-10 Pelangi orang murid? yang bisa ditonton bersama. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Baik, berikut cuplikan film Laskar Murid kita pun Pelangi cuma sikit. yang bisa ditonton Tapi kita bersama. punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Baik, berikut cuplikan film Laskar Pelangi Kita semua harus punya yang bisa cita-cita. ditonton bersama. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Baik, Ini. berikut cuplikan film Ini. Laskar Pelangi Lenggang. yang bisa Di ditonton mana bersama. Harun Lenggang? Iya Baik, betul, berikut pandai cuplikan Harun. film Laskar Pelangi yang bisa ditonton bersama. Baik, berikut cuplikan film Laskar Pelangi yang bisa ditonton bersama. Baik, berikut cuplikan film Laskar Pelangi yang bisa ditonton bersama. Baik, berikut cuplikan film Laskar Pelangi yang bisa ditonton bersama. Baiklah, apa yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi tersebut yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan? Peran agen of change atau agen perubahan yaitu dengan melakukan perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata pergaulan peserta didik. Nah, yang dapat dipelajari yaitu yang pertama, kemampuan Bu Muslimah merubah mindset belajar peserta didik, dan juga kemampuan Bu Muslimah memberikan motivasi belajar untuk peserta didik, dan juga pembelajaran bervariasi yang dilakukan oleh Bu Muslimah sehingga siswa tidak bosan seperti melakukan pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya yaitu Bu Muslimah dan kepala sekolah berhasil membentuk rasa persaudaraan yang kuat di antara siswa tanpa memandang ras atau budaya. Selanjutnya Bu Mus tidak membeda-bedakan dan dapat memposisikan serta menghargai peserta didik. Dan yang terakhir, kegigihan Bu Muslimah dalam memperjuangkan nasib peserta didik.
Adapun hal yang dapat dipelajari dari peran Pak Harfan yaitu sebagai kepala sekolah, yang pertama yaitu pendidikan dilakukan dengan pendekatan moral dan akhlak, bukan hanya melalui nilai dan materi saja. Pembelajaran kedua yaitu memaksimalkan fasilitas yang ada agar peserta didik nyaman dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu Pak Harfan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya sebagai seorang pendidik. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari film tersebut, yang pertama yaitu kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Yang kedua, pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang ketiga, peserta didik adalah individu yang unik, di mana setiap dari mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keempat, keterbatasan bukanlah halangan untuk kita untuk meraih harapan dan cita-cita. Yang kelima, menghargai setiap proses dalam mengenyam pendidikan adalah hal yang penting. Yang terakhir, semangat untuk memberikan yang terbaik akan membuat kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk hubungan film dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pertama tentang kompetensi kesadaran diri, di mana kesadaran dari Bu Muslimah bahwa beliau memiliki kemampuan untuk membimbing siswa Laskar Pelangi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk kompetensi manajemen diri, di mana Bu Muslimah dapat mengelola emosinya sebagai seorang guru agar tetap terus semangat dan memotivasi dan termotivasi memberikan pengajaran di tengah yang ada atau keterbatasan yang ada. Sedangkan untuk kompetensi kesadaran sosial, di mana Bu Muslimah sudah memiliki kesadaran sosial dan mengerti bahwa siswanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Kemudian untuk kompetensi kemampuan interaksi sosial, Bu Muslimah juga dapat menjalin komunikasi atau hubungan yang sehat dengan peserta didiknya atau dengan siswa-siswa Laskar Pelangi, di mana sebagai contoh, Bu Muslimah berperan penting dalam mempersiapkan lomba cerdas cermat dan dengan cara mengumpulkan contoh-contoh soal dan melatih peserta didiknya sebelum lomba tersebut berlangsung. Dan untuk yang kompetensi terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana Bu Muslimah telah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana mengikutkan siswanya lomba cerdas cermat. Adapun hubungan film Laskar Pelangi dengan kompetensi EMC2, yaitu untuk empati, Bu Muslimah menyadari bahwa peserta didiknya berasal dari latar belakang yang beragam dan memiliki kemampuan yang beragam. Untuk compassion, yaitu Bu Muslimah telah menjadi agen perubahan, menggunakan metode bervariasi dan mengikutkan peserta didik lomba cerdas cermat dan karnaval. Untuk mindfulness, di mana Bu Muslimah dapat mengelola emosinya agar tetap terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran di tengah tantangan dan keterbatasan yang ada. Sedangkan untuk critical inquiry, Bu Muslimah juga mengamati karakteristik peserta didiknya yang unik-unik dan memberikan pengajaran sesuai karakteristik tersebut. Untuk analisis film yang kedua, yaitu film Sekolah Rimba. Sinopsis film Sekolah Rimba ini yaitu film ini mengangkat sebuah kisah nyata dari Butet Manurung yang diperankan oleh Prisia Nasution. Prisia Nasution ini atau Butet Manurung ini berprofesi menjadi seorang guru yang mengajar masyarakat suku Anak Dalam atau dikenal dengan orang rimba di hulu Sungai Makekal, pedalaman Taman Nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Hingga pada suatu hari saat Butet dalam perjalanan ke tempat mengajarnya, Butet terserang demam malaria di tengah hutan, sehingga Butet pingsan. Kemudian ada seorang anak yang tidak dikenal menyelamatkannya. Anak tadi rupanya bernama Nyungsang Bungo, berasal dari hilir Sungai Makekal yang jauh dari tempat Butet mengajar. Rupanya Bungo telah lama memperhatikan Bu Guru Butet saat sedang mengajar membaca.
Pertemuan Butet dengan Bungo menyadarkan Butet untuk memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir Sungai Makekal. Namun, keinginannya itu ditolak dari tempat Butet bekerja dan dari kelompok rombongan Bungo. Karena kelompok rombongan Bungo menganggap bahwasanya ilmu baca tulis yang diajarkan oleh Bu Guru Butet ini membawa malapetaka bagi mereka. Namun, karena Butet melihat kegigihan dan keteguhan hati Bungo yang ingin bisa membaca dengan maksud ingin melindungi rombongannya dari orang-orang luar yang telah menipu mereka berkali-kali, maka dari itu Buten mencari segala cara agar ia tetap bisa mengajar Bungo dan anak-anak lainnya. Hingga malapetaka yang ditakuti oleh rombongan Bungo itu benar-benar terjadi. Pada akhirnya Butet pun terpisahkan dari masyarakat rimba dan anak-anak rimba yang dicintainya dan harus kembali ke Jakarta. Selama di Jakarta, Butet mencari cara agar bisa kembali mengajar anak-anak rimba dan niat baiknya pun disambut baik oleh teman-temannya. Hingga akhirnya Butet dapat kembali lagi mengajar anak-anak rimba dengan mendirikan sekolah rimba di sana. Apa saja yang dapat kita pelajari di film Sekolah Rimba ini yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu Bu Guru Butet gigih memberikan pendidikan pada masyarakat pedalaman yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga Bu Guru apa hubungan film uh, Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional di mana untuk kompetensi kesadaran diri, Bu Guru Buten memiliki kesadaran diri bahwa ketika menjadi seorang guru haruslah memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya atau anak-anak rimba. Yang kedua, kompetensi manajemen diri di mana Bu Guru Buten dapat mengelola emosinya dengan baik dengan selalu sabar ketika mengajar anak-anak rimba yang memiliki kemampuan yang lambat dalam belajar. Sedangkan untuk kompetensi kesadaran sosial, kesadaran Bu Guru Butet bahwasannya siswa atau anak-anak rimba berasal dari latar belakang yang berbeda dengan anak-anak umum lainnya dan memiliki kemampuan yang beragam pula. Kemampuan untuk kemampuan interaksi sosial, Bu Guru Butet telah menjalin komunikasi yang baik dengan siswanya sehingga siswanya selalu bersemangat dalam belajar. Dan yang terakhir, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana keputusan Bu Guru Butet dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak rimba dengan mendirikan sekolah rimba meskipun dia harus dipecat dari pekerjaannya. Hubungan film Sekolah Rimba dengan kompetensi EMC2 yaitu pada indikator empati, Bu Guru Butet telah peduli dan dengan pendidikan anak-anak pedalaman atau anak-anak rimba. Compassion, Bu Guru Butet telah memberikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung, serta memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dalam mendapatkan pendidikan agar tidak mudah dibodoh-bodohi pihak luar dengan mendirikan sekolah rimba. Mindfulness, di mana Bu Guru Butet meyakinkan dirinya bahwasanya menjadi guru berasal dari panggilan jiwa dirinya sendiri dan memperjuangkan pendidikan anak-anak rimba dengan mendirikan sekolah rimba. Critical inquiry, Bu Guru Butet mendapat informasi bahwasanya Bungo termotivasi belajar membaca agar Bungo dapat membaca dan memahami isi surat eksploitasi tanah adat yang dia dapatkan dari pihak luar dan bisa melindungi rombongannya sehingga tidak dibodoh-bodohi lagi. Baiklah, analisis film yang ketiga yaitu film Dead Poet Society. Adapun sinopsis film ini yaitu film ini menceritakan tentang seorang guru yang mencoba untuk mendobrak sistem pembelajaran yang terkesan membosankan dan terlalu kaku bagi peserta didik. Sehingga peserta didik terbelenggu tanpa bisa menemukan jati dirinya. Sebagian peserta didik lebih tertarik belajar ketika pembelajaran dilakukan dengan sistem yang lebih humanis dan bersahabat. Film ini memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak menemukan jati dirinya. Pendidikan bukanlah memaksa peserta didik, tetapi untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Hal yang dapat dipelajari dari film ini yang berkaitan dengan peran guru sebagai agen perubahan yang pertama yaitu menjadi guru tidak hanya mengajar tetapi juga harus mendidik untuk menumbuhkan karakter baik pada setiap peserta didik.
Yang kedua, peran guru tidak hanya di kelas, tetapi juga mengajarkan di lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, berkreativitas dan berstrategi untuk mendidik peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang terakhir, kita harus berani mengambil risiko dan tampil beda dan bertindak untuk mendapatkan keinginan yang sesuai dengan hubungan film ini dengan pembelajaran sosio-emosional. Yang pertama yaitu pada kesadaran diri, peserta didik harus mengenali jati diri untuk berkembang sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Dan dalam hal manajemen diri, tuntunan dan dukungan lingkungan sekitar sangat penting dalam manajemen diri anak untuk mencapai hal yang diinginkannya. Selanjutnya, pada kesadaran sosial, John Keating selalu berusaha untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, kemampuan interaksi sosial. John Keating melakukan pembelajaran di luar kelas untuk melatih cara berpikir dan membangun relasi antar peserta didik maupun dengan gurunya. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. John Keating menanamkan istilah seize the day dalam belajar yang dapat melatih peserta didik untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun hubungan film ini dengan kompetensi EMC2, yaitu yang pertama empati, yaitu John Keating berusaha meningkatkan dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Pada bagian mindfulness, yaitu peserta didik harus mampu menganalisis situasi apapun untuk mengambil keputusan. Pada bagian compassion, guru dapat menginspirasi peserta didik untuk mencapai cita-cita. Dan yang terakhir, critical inquiry, yaitu orang tua dan sekolah harus mampu menganalisis suatu perubahan yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.